Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul kembali dalam mata pelajaran seni budaya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita doakan juga kepada teman-teman kita, saudara kita, dan keluarga kita yang sedang sakit. Semoga lekas diangkat penyakitnya dan diberi kesehatan agar dapat beraktivitas seperti sedia kala. Sebelum kita mulai pembelajaran, perkenankanlah Bapak untuk memperkenalkan diri. Nama Bapak Ginanjar Sidik dan kalian boleh panggil dengan Pak Anjar. Pak Anjar di hari ini akan mengajak kalian untuk belajar seni budaya, khususnya pada cabang seni rupa, yaitu menggambar model. Apa sih gambar model? Nah, sebelum kita perlu tahu yang lebih luas mengenai gambar model, terutama kita perlu tahu tujuan pembelajaran pada gambar model ini. Mari kita sama-sama simak. Tujuan gambar model yang pertama, menerima, menanggapi, dan menghargai keragaman dan keunikan karya gambar model sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap menghargai, jujur, disiplin melalui aktivitas berkesenian. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab, peduli, dan kreatif dalam menggambar model. Kemudian yang keempat, menunjukkan sikap percaya diri, motivasi internal, kepedulian terhadap lingkungan dalam berkarya seni. Selanjutnya yang kelima, memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan. Dan yang terakhir, menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan dan teknik berdasarkan pengamatan. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran kita dalam materi gambar model. Selanjutnya, ini yang tadi Bapak tanyakan. Apa sih gambar model? Menggambar dengan mengamati objek yang akan digambar secara langsung, baik model manusia, binatang, tumbuhan, maupun suatu benda dengan memperhatikan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan sehingga menghasilkan gambar yang sama dengan aslinya. Itu merupakan definisi dari menggambar model. Nah, kemudian ada beberapa prinsip dalam menggambar model. Yang pertama adalah komposisi. Apa yang dimaksud dengan komposisi? Jadi, komposisi merupakan cara kita menyusun dan mengatur objek gambar yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil gambar tampak menarik dan tampak indah. Nah, komposisi ini dapat dibuat melalui bentuk objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Nah, di komposisi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada komposisi simetris. Apa itu komposisi simetris? Nah, komposisi simetris ini menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanannya, dan memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukuran. Simetris ya, dengan jarak yang sama, dengan ukuran yang sama. Kemudian ada komposisi asimetris yang kedua ini. Komposisi asimetris ini berlawanan dengan komposisi simetris ya. Komposisi asimetris, benda diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun demikian masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan,
dan kesatuan antar benda atau objek gambar. Sehingga meskipun dalam komposisi asimetris tetap akan memunculkan nilai-nilai keindahan. Yang ketiga masih dalam komposisi, yaitu ada komposisi sentral. Apa itu komposisi sentral? Komposisi sentral berpusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Penempatan model diatur sesuai dengan proporsi bentuk dan diatur seimbang, kemudian memiliki kesatuan antar benda. Teman-teman nanti bisa mencari ya contoh referensi gambar dengan prinsip komposisi tersebut. Kemudian yang kedua mengenai prinsip menggambar model adalah proporsi. Tadi kita sudah bicara komposisi, sekarang kita lanjut bicara proporsi. Apa itu proporsi? Nah, proporsi adalah perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Ya. Jadi harus kita perhatikan betul-betul perbandingannya. Jangan sampai ketika nanti kita misalnya gambar buah apel dan gelas, ternyata lebih besar apelnya dan gelasnya akan digambar kecil. Nah, itu proporsinya kurang tepat ya. Tapi harus lihat lebih jeli lagi seberapa bentuk gelasnya, seberapa bentuk apelnya, sehingga akan mendapatkan proporsi yang sesuai, ukuran yang sesuai. Lanjut anak-anak, masih dalam prinsip menggambar model, yaitu keseimbangan. Nah, keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Nah, keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar dan sudut pandang penggambar. Ya, jadi itu untuk menentukan keseimbangan. Kemudian yang terakhir dalam prinsip menggambar model ada kesatuan. Apalagi nih kesatuan? Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar, sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung, sehingga akan menghasilkan gambar yang baik, gambar yang indah. Nah, itu adalah 4 prinsip menggambar model yang perlu kita tekankan ketika kita akan praktik untuk menggambar model. Selanjutnya ada alat dan bahan. Di sini Bapak menuliskan beberapa alat dan bahan yang diperlukan untuk kita membuat gambar model. Yang pertama, apa yang kita butuhkan? Tentu ada pensil, kemudian yang kedua penghapus, yang ketiga sketchbook ukuran A3, yang keempat pensil warna, yang kelima cat air, dan yang keenam krayon. Ya, untuk pewarnanya kalian boleh mengambil salah satu saja. Tidak harus ketiganya dipakai untuk mewarnai. Misalnya kalian cenderung suka mewarnai dengan pensil warna. Silahkan kamu pilih pensil warna untuk dijadikan alat menggambar model. Begitu juga kalau kamu suka cat air, krayon, pastel, dan lain sebagainya, silahkan pilih salah satu yang kamu suka, atau bisa saja kalian kombinasikan, gitu ya. Lanjut kita pada teknik menggambar model. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini Bapak tuliskan. Yang pertama ada teknik arsir. Yang kedua ada teknik dusel. Yang ketiga ada teknik blok atau siluet. Yang keempat ada teknik titik. Dan yang terakhir ada teknik akuarel. Wah, contohnya seperti apa nih Pak? Teknik-teknik menggambar model. Oke, kita akan coba lihat selanjutnya contoh-contoh hasil gambar model dengan berbagai teknik. Baik, yang pertama, coba tebak.
ya, kira-kira gambar ini menggunakan teknik gambar model apa? Ya, coba yang bisa jawab bisa tulis di kolom komentar. Ini adalah gambar model dengan teknik arsir, ya, pewarnaannya dengan teknik arsir. Kalau kita lihat gambar model ini sepertinya diwarnai menggunakan pensil warna, gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, ini ada gambar perabotan dapur, ya. Kira-kira tekniknya apa nih dalam gambar model ini? Siapa yang bisa tebak? Ayo. Betul sekali, ya. Ini menggunakan teknik Dussel. Teknik Dussel itu seperti apa? Gampangnya begini, kita menggambar menggunakan pensil, kemudian kita arsir bagian-bagian gelap terangnya, kemudian arsiran tersebut kita gosok menggunakan tangan atau menggunakan kertas, sehingga hasil arsirannya akan lebih lembut, lebih merata. Nah, itu namanya teknik Dussel, anak-anak. Lanjut ya, kita pada contoh ketiga. Nah, ini sudah terlihat bahwa ini adalah gambar kapal layar. Kira-kira teknik apa yang dipakai? Siapa yang bisa tebak? Nah, ini adalah contoh menggambar model dengan teknik siluet atau teknik blok. Jadi semuanya gelap, semuanya hitam, tapi tetap terlihat bentuknya. Itu gambar apa? Gitu ya. Baik, kita akan lanjut contoh berikutnya. Nah, kali ini coba tebak, ini gambar model dengan teknik apa? Ayo. Ini sepertinya menggunakan spidol ya anak-anak ya dalam pewarnaannya. Ya, betul sekali. Gambar model ini menggunakan teknik titik-titik atau lebih familiarnya adalah teknik pointillis, mewarnai dengan titik-titik. Ya, jadi semua warnanya pakai titik-titik. Tidak ada yang diarsir, tidak ada yang digaris, semuanya titik-titik. Itu adalah teknik titik-titik atau teknik pointillis. Gitu ya anak-anak. Selanjutnya ada gambar sepatu. Sepatunya banyak sekali ya. Tapi Bapak tidak menanyakan jumlahnya. Bapak tanyakan teknik apa yang dipakai dalam menggambar sepatu tersebut. Ayo, kira-kira apa ya? Nah, betul sekali. Teknik yang dipakai dalam menggambar model tersebut adalah teknik akuarel. Medianya berupa cat air di atas kertas. Kemudian cat air itu diberi air dengan kadar yang banyak, sehingga warnanya akan terlihat transparan dan menyebar. Ya, itu ciri-ciri khas pada teknik akuarel. Nah, itu saja teman-teman yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe ya channel Bapak, kemudian like dan komen sebagai tanda absensi kalian. Ya, terima kasih. Sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini. Mari sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.